ada kabar baik lagi nih Bang soal korupsi, yaitu suami dari Sandra Dewi, jaksa banding ya kan, dan akhirnya hakim memutus 20 tahun dan denda 425 M. Nah, Abang lihat dari sisi hukum dan sudah adil nggak sih Bang? Kalau kita melihat dari sisi hukum, ya manusia itu tidak ada puas-puasnya, ya. Karena ini terkait sekian T ya, sekian triliun, ratusan triliun, yang mana menurut saya itu untuk masyarakat, untuk kepuasan tidak ada. Karena nilai itu sudah bisa membuat kesejahteraan daripada masyarakat. Dan selanjutnya, hukuman yang memang banding ya, banding terkait mengenai jaksa itu sangat tepat. Ya, karena kenapa? Sangat jauh sekali gitu. Seperti orang mencuri apa ya? mencuri sesuatu lah ya, mencuri lah, hukumannya sekian gitu. Jadi jaksa melakukan itu sudah tepat dan hakim memutus itu sudah sangat tepat terkait 20 tahun putusannya ya dari pengadilan tinggi seperti itu. Ini kan perkara soal tambang nih Bang, ya kan, sekarang juga masih banyak tambang-tambang ilegal sendiri nih Bang. Nah, Abang sebagai penegak hukum ini gimana sih Bang legalitas seorang penambang dan juga banyak calo-calo ya Bang, dengan perkara-perkara yang akhirnya tertangkap atau masuk dalam kasus korupsi sendiri Bang? Ya itulah, jadi khususnya ya masyarakat sekarang sudah lebih pintar, apalagi persoalan terkait saya ke Kalimantan terkait mengenai tambang. Jadi perlu perizinan itu, kadang-kadang konteksnya bahwa pada saat dia perizinannya di luasnya atau lebar sekian, itu bisa melebar ya, melebar. Contohnya lebarnya itu bikinlah 300 meter, tapi bisa dia melebar itu bisa 500 meter gitu. Jadi hal-hal itulah yang memang perlu masyarakat tidak perlu ragu untuk mengadu kepada kementerian yang terkait seperti itu. Jadi masyarakat perlu juga bahwa lebih cerdas ya, lebih cerdas untuk menanggapi ini. Apabila ada dugaan-dugaan terkait korupsi masalah tambang dan lain-lain, perlu juga dilaporkan. Namun segi hukum ya, jajaran hukum kita kadangkala masyarakat bawah untuk melapor itu susah ya kan, apalagi perusahaan raksasa kepada masyarakat jauh nggak bisa ya kan. Ini harus dibenahi terkait hukum kita seperti itu. Dan juga ada juga Bang ya kan, yang sekarang juga salah satu kades yang ada di daerah Jakarta itu di PIK pernyataan tanah atau rumahnya sendiri tidak sebanding dengan jabatan sendiri. Dan saya pernah sampaikan ya di media lain bahwa terkait PIK, Bapak Desa yang ada di Banten ya, nah, itu terkait mengenai wilayah ya, pagar apa itu, pagar laut dengan sertifikat yang ditimbulkan ya, kalau diuji pasti ada hal yang memang perbuatan untuk membuat sertifikat itu dilanggar. Jadi oleh karena itu tepat BPN untuk membatalkan sertifikat laut. Laut kok punya sertifikat gitu. Kita saja masyarakat bawah saja bikin sertifikat susah gitu. Ya, susah. Kenapa susah? Prosesnya itu agak sedikit banyak ya, banyak administrasi. Tapi setelah beberapa kali Presiden dari Jokowi sampai Prabowo ini, alhamdulillah saya lihat prosesnya semakin baik. Tapi ingat, terkait mengenai pagar laut, sekali lagi mohon itu ditindaklanjuti. Kedua, untuk Bapak Desa itu salah satu contoh ya. Mudah-mudahan Bapak Desa semuanya bisa membuktikan hasil kekayaannya gitu. Bapak Desa mana yang punya hasil kekayaan wilayah laut yang memang ya, kita udah tahu laut apa sih ya, yang membuat sejahtera apa ya, yang harus disejahterakan adalah nelayan seperti itu kalau menurut saya. Oke. Bang, ini gue ada berita lagi di Bang soal Kapolres salah satu Brunei diperiksa atas dugaan pungli korupsi di segala bidang Bang. Jangan disayangin nggak sih Bang, malah penegak hukum sekarang nih Bang terjadi pungli, dugaan atau oknum melakukan pungli itu Bang? Jadi setiap instansi apapun, kepemerintahan apapun, dugaan-dugaan itu banyak ya. Tapi saat ini sudah semakin kecil.
semakin mengerucut. Semuanya dibasmi, dalam arti dibasmi, diproses dengan baik. Apalagi pada saat Bapak Presiden Prabowo baru berapa hari kerja sudah banyak yang ditangkap, ya kan. Tapi perlu diingat untuk masyarakat, pada saat penangkapan dari Bapak Presiden tentu kita juga akan berpikir dari mana infonya. Pasti administrasi kepresidenan yang awal, yaitu Bapak Jokowi, itu kan pasti ada hubungannya. Kenapa? Pasti info daripada administrasi dari Bapak Jokowi itu dilimpahkan kepada Pak Prabowo, supaya ini loh, tolong ditindaklanjuti, kalau benar tangkap, udah pasti seperti itu. Jadi intinya abang juga sebagai lawyer, pengacara, keinginan penegak hukum jangan tebang pilih ya bang, atau penegak dengan kasus korupsi, penanganan kasus-kasus tanah yang sekarang melegalkan segala cara, tambang-tambang atau pengusaha PT-PT yang kita menganggap perkara itu sepele. Gimana bang? Kalau menurut saya begini, apabila ada perusahaan besar di salah satu wilayah ataupun desa atau dimanapun, kalaupun perusahaan itu besar, ingat, apabila ada kekurangan ya, bukan kesalahan, kekurangan daripada masyarakat desa, jangan langsung dilaporkan ke polisi gitu. Kan perlu mediasi dulu, perlu dihormatin bapak desa di dalamnya. Kalau di kampung bapak desa namanya ya kan, kepala desa. Ada yang disebut tokoh adat, laporkan supaya duduk bersama apa kekurangannya, apa yang perlu dibahas. Jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Mau jadi apa gitu? Ya mungkin itu adalah strategi hukum mereka, ya kan, untuk mengambil hak daripada masyarakat, ya kan, supaya gampang diambilnya, dilaporkan, dipenjara, di dalam tempo 6 bulan dia dipenjara, selesai semuanya, akhirnya tidak dibayar. Bisa dugaan-dugaan itu seperti itu gitu. Oke, thank you bang. Berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rafis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.